Hai, kembali lagi di channel ini bersama saya Ihsan Maulana. Pada kesempatan ini kita akan kembali bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang sepak bola di Indonesia. Menariknya, pada kesempatan ini tamu kita yaitu Coach Iwan Setiawan. Coach, selamat datang di channel ini. Sehat, Coach? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Coach, bagaimana sih dalam kacamata Coach itu melihat perkembangan sepak bola di Aceh? Aceh. Sekarang saya tinggal di sini, saya makin mencoba belajar mendalami tentang sepak bola Aceh. Sebenarnya Aceh ini salah satu potensi hebat yang ada di Indonesia. Salah satu. Ya, sebenarnya. Karena saya melihat Aceh punya talent-talent yang hebat dari pemain-pemain muda. Tapi Aceh punya kendala yang besar, saya lihat. Kendala yang besar tadi kita selalu menyebutkan bahwa pemain yang hebat dilatih oleh pelatih yang hebat. Saya melihat di Aceh minim sekali pelatih yang hebat. Maaf Chan, Bang Iwan kalau ngomong berusaha apa? Karena menurut saya pelatih-pelatih di Aceh perlu belajar banyak. Perlu belajar banyak untuk membangun potensi-potensi ini menjadi pemain yang hebat nantinya. Karena saya lihat apa yang mereka punya saat ini. Saya coba cek di Asprof, kebetulan saya juga instruktur. Berapa, Ican boleh cek nanti di Asprof, berapa pelatih yang bersertifikasi, punya lisensi di Aceh? Di Aceh. Itu minim sekali kalau kita banding, jangan tanya Jawa deh. Minim sekali. Terus sekarang baru hanya ada C-License yang lumayan rame, itu pun kemarin karena baru ada di Asprof bikin. Ya, ada C-License. Selebihnya kita baru tahu Ahyar baru punya B-License. Ya, terus Fendi HT baru ikut B kemarin. Bayangkan Aceh yang kayak gini luas dengan jumlah pesepak bola muda yang begitu banyak, tapi pelatihnya minim lisensi. Terus ada satu yang saya prihatin, barangkali ini sebangsa himbauan lah. Kalau boleh dibilang ini himbauan saya, karena saya merasa bahwa saya ini sekarang adalah bahagian daripada Aceh. Ya, jadi saya prihatin. Seperti kemarin kita ada grup pelatih-pelatih Aceh. Ya, di grup itu undang Fakhri Husaini ya sebagai narasumber untuk berbicara mengenai pengalaman Fakhri menangani tim nasional. Saya cek, kita kemarin meeting melalui Zoom. Ternyata hanya 7 orang dari sekian puluh banyak yang tergabung di grup. Saya prihatin, menurut saya ini luar biasa pelatih-pelatih Aceh. Luar biasa yang menurut saya ini nggak mungkin, karena minat belajarnya rendah sekali. Itu boleh kita bilang Fakhri itu saat ini salah satu pelatih yang dianggap sukses di Indonesia. Pada saat dia jadi narasumber, di mana kita bisa belajar dari seorang Fakhri, tapi nggak ada yang terlibat di dalam diskusi itu. Berarti tidak sampai 10 orang? Nggak sampai, Chan, hanya 7 orang. Makanya saya bilang sama Fakhri, saya bilang, Gam, ini PR, K juga orang Aceh. Kita sama-sama orang Aceh, ini sebenarnya PR untuk kita. Bagaimana membangun minat belajar yang tinggi di pelatih-pelatih Aceh. Sama, saya juga sebenarnya kalau ada lembaga atau siapapun yang mau menyelenggarakan coaching klinik, dalam kesempatan ini saya juga sampaikan sama Ican bahwa saya sebenarnya bersedia untuk menjadi narasumber, untuk berbagi sharing lah dengan teman-teman pelatih di Aceh. Nah, tapi saya melihat memang kadang-kadang minat itu kurang sekali. Jadi selain sertifikat yang memang pelatih yang bersertifikat memang masih minim, ditambah lagi yang ada pelatih yang ada minat belajarnya rendah. Ini yang harus kita bangun. Come on Aceh, kalian punya potensi. Kenapa kita seperti ini? Apalagi alhamdulillah kita lolos ya. Liga 1. Liga 1 kita lolos, terus Prapon kita lolos ke PON. Ini kan mestinya menambah gairah dari minat belajar.
Karena dalam hal ini saya juga sampaikan bahwa perlu diketahui oleh teman-teman pelatih bahwa untuk menjadi pelatih yang hebat itu tidak mudah. Kita harus kerja keras. Dan banyak fase yang harus kita lewati. Banyak sekali. Nah coach, setelah kita ngobrol tentang persoalan di Aceh dan pelatih, kemudian kita juga akan coba melihat ini apa sih dalam amatan coach kan juga bawa anak-anak Aceh, Rijal, Ferry Komul dan Devri dan seterusnya. Sebenarnya di luar mereka atau secara umum apa sih karakter kelebihan anak-anak Aceh, pemain-pemain Aceh itu barangkali di mata orang nasional itu karakter Aceh itu apa kelebihannya dan apa catatan kekurangannya yang harus sama-sama anak-anak Aceh itu perbaiki agar mereka itu tembus kemana-mana. Banggalah kita menjadi orang Aceh. Ya, banggalah kita menjadi orang Aceh. Pahlawan terbanyak, pahlawan nasional terbanyak di Indonesia dari mana? Aceh. Aceh. Kita tahu sejarah, ya. 1897 sampai 1904 perang Aceh. Bayangin berapa tahun. Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang tidak bisa diduduki dengan aman oleh Belanda. Perang terus. Itulah Aceh. Karakter itulah yang kuat di sepak bola Aceh, Chan. Militansi. Jadi, militansi. Ican setuju lihat Persiraja, setuju. Orang semuanya meragukan tentang Persiraja, tapi pada saat dia pakai baju Persiraja, kami adalah Aceh. Semua orang bertempur. Nah, tapi itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Kan tadi saya bilang, talent, ya, knowledge, faktor mentality, tapi yang terpenting adalah bagaimana kok di sepak bola untuk kita pergi ke sepak bola yang lebih high level, di mana nanti pemahaman tentang taktikal, pemahaman tentang principle of play itu yang akan lebih dominan. Jadi, tapi sebenarnya kita sudah memiliki basic tuntutan dari seorang pemain yang hebat. Kita punya jiwa militan. Coach, ini ngomong-ngomong kan orang Aceh ini lagi euforia nih, lagi bahagia lolos Liga 1. Liga 1, tembus pon setelah sekian lama ini tuh. Khusus ini kita mulai sesuatu dulu. Kan? Bagaimana sih prediksi atau amatan coach sejauh ini dan langkah Persiraja di kasta tertinggi sepak bola Liga Indonesia dengan materi yang ada, kemudian juga dengan banyak hal lah. Cerita Liga 1 nih ya? Liga 1 nih. Persiraja ya. Persiraja dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni ternyata membuat sesuatu yang bisa bikin kita bangga. Dengan Persiraja. Ya, ternyata apa yang kita prediksi awal, termasuk jujur aja, termasuk saya memprediksi wah ini akan sulit buat Henry Susilo bekerja dengan pemain materi-materi seperti ini. Tapi ada satu yang saya yakin pada saat itu, saya juga sampaikan sama Ican dulu ngobrol-ngobrol kita, kalau Henry sukses mengangkat faktor militansi ini tadi ya, faktor tim ini akan menjadi hebat. Ya, tapi nanti memang itu tidak cukup. Masalahnya nanti faktor taktikal akan lebih banyak berperan. Jadi kita jangan terlena dulu dengan melakoni 3 pertandingan karena tim-tim lain juga mungkin belum mateng masalah taktikalnya. Tapi ini harus menjadi perhatian serius dari Henry Susilo untuk mengembangkan apa yang sekarang sudah bagus kita punya. Yaitu masalah mentalitas kita top, tinggal sekarang bagaimana kita membangun taktikal pada saat main di away, pada saat main di home. Itu yang harus dikembangkan lagi. Nah, coach, bagi masyarakat Aceh di beberapa pertandingan awal tuh sangat-sangat membanggakan, membahagiakan, kan? Kemudian selain persoalan Persiraja, ini kan kita lolos PON nih, setelah sekian lama dan alhamdulillah kemarin di Porwil kita meraih medali emas. Nah, bagaimana kemudian coach melihat kesempatan di PON bagi anak-anak Aceh dalam artian untuk menampilkan bahasa nakalnya untuk menjual dirinya
agar dilirik oleh klub-klub. Kan PON juga menjadi salah satu ajang yang dipantau oleh banyak Setuju. orang. Karena biasanya kita juga pelatih-pelatih liga pada saat PON kita datang ke pertandingan untuk melihat pemain-pemain muda di situ. Ya tadi seperti yang kita bilang bahwa pembangunan individual ya pada saat mereka usia muda dengan pemahaman principle of play. Saya selalu mengatakan ini, pemahaman principle of play, bagaimana bertahan, bagaimana transisi, dan bagaimana menyerang. Jadi biasanya pelatih-pelatih yang datang ke PON sudut pandangnya pasti sama. Seperti tadi waktu Ican tanya sama saya, kenapa coach bisa lihat pemain muda itu berpotensi akhirnya benar-benar jadi pemain. Jadi artinya ini yang harus diperbaiki dari pemain-pemain PON kita, ya, bagaimana mereka sekarang harus banyak belajar tentang hal taktikal. Ya, karena belum kumpul, kita belum cerita tentang tim taktikal, karena tim taktikal itu dibangun oleh seorang pelatih. Tapi bagaimana pemain ini belajar secara individu, di situ mereka harus belajar tentang individual taktikal. Kiblatnya adalah pemahaman three main moment tadi, prinsip bertahan, transisi, dan menyerang. Nah, jadi pengembangan diri ini yang perlu sekali. Karena saya lihat, jujur aja kemarin saya punya pengalaman untuk bicara soal tim PON. Kemarin saya pegang Persidi ID, tim Liga 3. Ican tahu kita ketemu sama Galacticos. Yang notabene-nya adalah pemain-pemain terbaik yang banyak tergabung di dalam PON. Saya melihat mereka masih lemah dalam hal individual taktikal. Jadi prinsip-prinsip ini masih lemah. Makanya saya bilang sama tim, kalian lihat besok kita akan bunuh dia. Sampai main di Biren pun saya mengalahkan Galacticos. Jadi seperti itu. Jadi itu yang perlu dikembangkan oleh pemain-pemain muda Aceh. Pemahaman individual taktikal. Nah, di PON nantinya kan biasa berkaca di PON-PON yang ada itu sering tim-tim tuh membuat kejutan. Kemudian juga biasanya di PON juga bahkan bukan di PON saja ya, di ajang-ajang lain tuh sering ada hal-hal non teknis juga di sana gitu. Sejauh amatan coach atau feeling lah dengan sedikit banyak tahu lah pemain-pemain PON Aceh, coach satu atau beberapa orang, mampukah kita berbuat di sana? Kita nggak cerita medali emas segala macam, mampukah kita berbuat atau setidaknya membuat kejutan? Menurut saya bisa. Yang penting satu, di mana kita jangan terlena dengan kita juara kemarin untuk rayon Sumatera. Karena tadi saya bilang pada saat kita udah merasa puas, kita merasa di atas, itu nilai psikologisnya pasti motivasinya tidak begitu hebat. Tapi pada saat kita merasa bahwa kita masih kurang, kita menempatkan diri kita sebagai underdog, maka nilai motivasinya di situ akan meningkat tinggi. Jadi jangan terlena dengan kita kemarin juara Sumatera. Karena juara Sumatera kita, kalau saya lihat, hanya Sumut yang punya persiapan bagus, hanya Sumut. Sama Coach Ansari Lubis. Iya, hanya Sumut. Tim-tim lain semuanya bilang sama saya, banyak teman-teman pelatih baru seminggu mau, jadi hampir sama kondisinya dengan tim kita Aceh. Jadi seperti itu. Sementara nanti kita udah di PON, kita ketemu sama tim-tim kuat, terutama yang dari Jawa. Kita tahu Jawa Timur bagaimana, itu. Tapi jawabannya bisa. Yang penting pemain jangan puas, terutama pelatih. Terutama pelatih, karena pelatih yang menciptakan karakter tim ini warnanya apa. Pelatih. Coach, barangkali ini pesan seorang Coach Iwan Setiawan terhadap para pemain Aceh, baik muda bahkan yang sudah senior itu, bagaimana mereka itu untuk tetap survive di level atas dan agar mereka tetap survive di klub-klub terutama di kasta tertinggi sepak bola di Indonesia. Satu, humble, selalu humble. Tadi saya suka sekali dengan bahasa itu, karena menurut saya pada saat humble kita merasa memposisikan diri kita sebagai underdog, dan kita akan di situ akan terus belajar. Begitu juga sama pemain-pemain yang udah sampai ke top level, ya nggak gampang.
dari titik nol sampai ke puncak barangkali itu pekerjaan yang sulit, tapi itu akan lebih mudah dibanding pada saat kita sudah di puncak mempertahankan di posisi puncak. Itu yang lebih sulit. Jadi sama untuk pemain-pemain Persiraja sekarang yang udah di situ, kalian harus tetap, menurut saya tetap humble. Terus bermain dengan gaya mengedepankan militan, karena biasanya kalau udah berprestasi dikit nanti nilai militannya berkurang karena ngerasa wah lebih bisa main. Pada saat nanti lebih bisa main, Ican bisa lihat secara teknis tim itu akan lebih terbuka. Pada saat terbuka kita akan dibunuh sama lawan. Nah, sebuah pesan penting sekaligus bernas dari Coach Iwan Setiawan. Kita berharap pesepak bolaan Aceh itu akan jauh lebih maju dari tahun ke tahun, mengukir banyak prestasi dan pada akhirnya membanggakan seluruh masyarakat di tanah Serambi Mekah atau tanah Rencong. Nah, untuk Coach Iwan Setiawan, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan terus sukses sehat selalu. Sukses untuk sepak bola Aceh. Sekali lagi Coach, sukses untuk sepak bola Aceh. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.